Selamat datang, hari ini kita akan membahas perangkat pembelajaran, di mana perangkat pembelajaran ini yang pertama adalah kalender pendidikan. Nanti ini kita akan bahas satu persatu. Yang kedua prota atau program tahunan. Yang ketiga prosem atau program semester. Yang keempat adalah silabus. Ini sudah pernah kita bahas. Yang kelima adalah RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang keenam LKS atau LAS. Yang ketujuh instrumen penilaian. Yang kedelapan buku materi ajar atau sumber belajar. Yang kesembilan nanti adalah media pembelajaran. Nah, di media pembelajaran ini tentunya harus disesuaikan dengan materi. Berikutnya absensi dan laporan mengajar. Baik, kita akan bahas yang pertama, yaitu kalender pendidikan. Kalender pendidikan merupakan salah satu perangkat yang wajib dimiliki guru, karena ini dibuat sebagai acuan alokasi waktu 1 tahun pembelajaran, di mana dalam kalender pendidikan ada hari-hari efektif dan libur nasional. Dan kalender ini dijadikan dasar untuk merancang pembelajaran mulai dari program tahunan, program semester, silabus hingga RPP. Jadi di dalam kalender pendidikan kita akan melihat hari-hari efektifnya mana saja dan hari liburnya yang mana, sehingga nanti dia pas untuk pelaksanaan pembelajarannya. Yang berikutnya adalah program tahunan sebagai langkah awal menyusun pembelajaran dalam 1 tahun, di mana dalam program tahunan ini dijadikan terperinci untuk program-program lainnya seperti program semester, silabus hingga RPP pada harian. Selanjutnya kita membahas program semester. Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan tadi seperti yang kita sebutkan, sehingga pada program semester para guru membuat apa saja yang akan diajarkan kepada para anak didik setiap hari serta dievaluasi setiap selesai satu materi yang telah dibahas. Nah, ini lebih rinci lagi dari program tahunan tadi. Jadi di sini dibuat perharinya apa-apa saja materi yang akan didapatkan oleh setiap peserta didik. Perangkat yang berikutnya adalah silabus, merupakan bagian dari macam-macam perangkat pembelajaran. Nah, seperti yang sudah pernah kita pelajari, silabus ini merupakan suatu rincian detail tentang rencana mengajar guru yang disusun dalam kelompok, tema, atau mata pelajaran tertentu. Komponen dari silabus sudah kita pelajari kemarin. Kemudian manfaat yang dihasilkan dari silabus ini adalah yang pertama, bermanfaat sebagai hal utama yang menjadi sumber acuan dalam penyusunan RPP nanti. Kemudian guru lebih mudah memetakan ragam variasi pembelajaran yang akan dituangkan. Guru lebih mudah dalam memetakan indikator-indikator pencapaian belajar yang harus dicapai siswa. Kemudian guru lebih mudah dalam merancang bentuk-bentuk penilaian dari setiap indikator yang ingin dicapai. Istilahnya dalam silabus ini sudah terkonsep dengan baik apa-apa saja yang akan direncanakan, dilaksanakan, dan dicapai nantinya. Selanjutnya, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP untuk merencanakan suatu pembelajaran yang terstruktur, di mana yang kita ketahui RPP ini adalah hal wajib yang dipegang guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Jadi kalau belum punya RPP tidak boleh masuk kelas sebenarnya ya. RPP ini merupakan perangkat yang berisi prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu atau beberapa kompetensi dasar. Jadi lingkup dari RPP ini mencakup satu atau beberapa kompetensi dasar ya. Jadi ini harus benar-benar diingat. Kemudian
Rencana pelaksanaan pembelajaran sekurang-kurangnya memuat tujuan pembelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, materi ajarnya, sehingga metode mengajarnya apa, sumber belajarnya dari mana, dan penilaian hasil belajarnya bagaimana. Selanjutnya adalah LKS atau lembar kerja siswa. Ada juga yang buat LAS atau lembar aktivitas siswa. Ini adalah memotivasi siswa lebih kreatif. Lembar kerja siswa diberikan pada guru kepada siswanya, ya, diberikan oleh guru kepada siswanya agar guru ini dapat melihat apakah materi yang diajarkan sudah dapat diserap atau diterima dengan baik oleh siswanya. Jadi ini gunanya LKS ini, ya. LKS ini dapat berupa buku atau kertas lembaran yang dikerjakan siswa. Selanjutnya buku atau materi ajar sebagai acuan untuk siswa dan guru. Ya, buku ini gunanya adalah sebagai sumber belajar nantinya. Apa-apa saja yang akan ditawarkan dalam pembelajaran itu harus jelas sehingga nampak dia nanti apa-apa saja yang akan menjadi pembahasan untuk materi tersebut. Selanjutnya adalah buku absensi untuk melihat persentase kehadiran. Ini juga perangkat yang wajib dimiliki seorang guru dalam pembelajaran, adalah untuk mengkoordinir atau mengkoordinasi peserta didiknya setiap hari, direkap per minggu berapa persenkah kehadiran masing-masing peserta didik maupun berapa persen kehadiran dari keseluruhan para peserta didik. Kemudian adalah media pembelajaran untuk mendukung model dan metode pembelajaran yang tepat. Tentu saja media ini sangat diperlukan karena media ini adalah alat bantu yang bisa merangsang pikiran dan perasaan siswa sehingga lebih mudah dalam memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Hal ini akan mendorong tercapainya hasil belajar yang maksimal. Kemudian bank soal untuk mengukur kemampuan siswa. Tentu diperlukan suatu alat ukur atau instrumen pembelajaran di sini, ya, boleh kita sebutkan instrumen untuk melihat sejauh mana kemampuan siswa ini sudah kita capai atau indikator yang sudah ditentukan sudah tercapai, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah adanya laporan penilaian kelas. Jadi seorang guru wajib membuat daftar laporan penilaian kelas yang berisi jurnal kelas, laporan bagaimana nilai siswa, dan portofolio pembelajaran di kelas itu. Untuk lebih jelasnya nanti masih banyak sekali perangkat yang lain yang bisa didukung, cuman ini adalah perangkat-perangkat pokok yang biasanya ada. Dan ada lagi perangkat-perangkat yang lain yang bisa masuk ke dalam perangkat, cuman ini yang wajib kalian ketahui untuk seorang guru dalam pembelajaran. Mungkin cukup sekian yang kita sampaikan untuk hari ini mengenai perangkat pembelajaran. Nanti Ananda semua harus mengetahui lebih dalam bagaimana sebenarnya bentuk dan rupa masing-masing perangkat pembelajaran tersebut. Terima kasih.